Bismillah, alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Masih dalam cerita orang-orang tua baginda Nabi Muhammad SAW. Minggu kemarin kita sudah sedikit menyinggung tentang masalah Abu Nabi, ayah daripada Nabi Muhammad SAW. Tapi kita singkat karena beberapa cerita juga akan dibahas ada di kitabnya, di Sirah Ibn Hisham. Kita kemarin sebut yang tidak dibahas ada di Sirah Ibn Hishamnya. Kita sekarang bahas ke Abdul Muttalibnya. Abdul Muttalib itu asli namanya adalah Syaibatul Hamad. Diberi nama dengan Syaibatul Hamad. Kenapa disebut Abdul Muttalib? Nanti kita sebutkan. Diberi nama dengan Syaibatul Hamad karena beliau dikatakan lahir di kepalanya ada ubannya, sudah ada ubannya, Syaibah. Kemudian diidhafahkan kepada kalimat Hamad, Syaibatul Hamdi. Kenapa? Karena berharap ketika sudah besar dia menjadi orang yang terpuji. Dan ternyata Allah nyatakan, Allah mewujudkan harapan daripada orang tuanya. Ada yang mengatakan disebut Syaibah karena orang tuanya berharap anaknya ini panjang umur, mencapai usia yang panjang. Dan juga haqqaqallahu dzalik, ya, bahkan Abdul Muttalib ini meninggal di atas 100, ya, 120 tahun meninggalnya Sayyidina Abdul Muttalib, ya, panjang umur minal muammar. Ya, atas dua qaul ini semua ada riwayat. Wa kunyatuhu, adapun kunyahnya Abul Harith. Wa huwa akbaru auladih. Abul Harith ini anak Al Harith ini anak tertuanya siapa? Abdul Muttalib, sehingga beliau memiliki kunyah dengan Abul Harith. Dan di kalangan orang Arab itu selalu menggunakan kunyah ini. Selalu menggunakan kunyah. Kalau misalnya ada anak pertama namanya Abdullah, abahnya namanya Hasan, dipanggil Abu Abdillah. Itu Hasannya dipanggil Abu Abdillah. Itu adalah kunyah. Wasababu tasmiyatihi Abdul Muttalib. Taib, memberi nama Abdul Muttalib, namanya tadi siapa? Syaibatul Hamad. Sekarang kok dipanggil dengan Abdul Muttalib, gimana ceritanya kok? Apa hubungannya kok dipanggil Abdul Muttalib ini? Karena ayahnya yaitu Hashim, beliau pernah menikah ada di kota Madinah dengan perempuan dari kalangan Bani Adi ibn Najjar minal Khazraj. Dari perempuan tersebut, dari Bani Adi ini lahirlah Syaibatul Hamad. Dan abahnya meninggal, dia menetap bersama ibunya ada di daerahnya. Walam yash'ur bihi ahadun min usratihi bi Makkah. Tidak ada yang tahu kabar kalau ternyata si Hashim ini pernah nikah. Sayyidina Hashim pernah menikah ada di kota Madinah dan punya anak, tidak tahu kabar orang penduduk Mekah ketika itu. Cuman poin pentingnya di situ berarti kita ketahui bahwasanya Nabi memiliki hubungan darah dengan Bani Najjar minal Khazraj. Karena nanti itu akan disangkut pautkan lagi ketika Nabi sudah mulai dakwah di Madinah. Nabi memuliakan mereka, maksudnya menganggap mereka karena memiliki hubungan masih dengan Rasulullah SAW. Nabi paling ingat dengan jasanya seseorang.
dan Nabi paling perhatian dengan kerabat walaupun jauh. Nah, jadi ingat di kata-kata Bani Najjar itu masih keluarga ibu daripada siapa? Abdul Muttalib dari kalangan Bani Najjar. Kemudian karena tidak diketahui khabar ya bahwasanya dia besar ada di kota Madinah, ada orang Mekah ketika itu berjalan menuju kota Madinah, ngelihat anak-anak kecil waktu itu lagi main panah. Mainnya orang dulu hebat ya, panah, tak seperti sekarang. Bahkan Rasulullah SAW dikatakan yarmi bin nibal wa umruhu asyrata ashur. Ya, beliau main panah umurnya 10 bulan. Bahkan ayashibu fil yawmi syabab as-sabiyyi fi syahr. Satu harinya Rasulullah seperti 1 bulan, memang tidak sama seperti yang lainnya. Nah, dan bibit-bibit itu nurun sampai Rasulullah SAW. Ini kakeknya ini. Ketika masih kanak-kanak, beliau apa? Yarmi bin Nabal sama anak, sama kawan-kawannya. Nah, kalau sudah main kena sasaran, langsung bicara, ana ibnu sayyidil Batha. Aku ini keturunannya pemimpin Al-Batha. Ya, ini kota Mekah maksudnya. Nah, ini orang yang dari Mekah ini dengar kaget, kok bilang anak bin Sayyidil Batha. Ditanya, "Man anta ya gulam?" Kamu ini dari mana wahai anak? Siapa ente ini? Faqala ana Syaibatul Hamad. Aku ini Syaibatul Hamad ibn Hashim bin Abdi Manaf. Ketika sampai kaget. Ketika sampai ke kota Mekah, wajadal Muttalib jalisan bil hijr. Mendapatkan si Muttalib ini lagi duduk ada di sekitar Mekah. Di bebatuan. Muttalib akhu Hashim. Muttalib akhu Hashim. Fi hijr. Bil hijr. Ya hijr di tahu hijr ya kalau samping Ka'bah. Yang di samping Ka'bah itu hijr itu. Kalau dekat kalau pernah ke Mekah itu ada hijr itu namanya. Dia jalis bil hijr itu di sekitar Ka'bah itu. Maka Saleh Maro'a menceritakan apa yang sudah dilihat. Itu tahu anak ketemu anak kecil ya seperti yang tadi diceritakan, dan aku tanya namanya Syaibatul Hamad bin Hashim. Ketika dengar si Muttalib ini kaget. Ternyata Hashim punya anak ada di Madinah yang selama ini kita tidak tahu. Dengar itu si Muttalib langsung berangkat ke kota Madinah. Ketika menghampiri ke tempatnya Syaibatul Hamad, ngelihat wajahnya ingat dengan abahnya karena wajahnya persis dengan abahnya Hashim. Nah, langsung nangis, fafadat ainah. Langsung nangis si Al-Muttalib ini, dipeluk sama si Muttalib, anak bakti yang kepada orang tua, bakti kepada ibunya. Dia berkata bahwasannya inilastu bimufariqiha illa anta adzanali. Aku tidak mungkin bisa meninggalkan ibuku kecuali kalau aku dapat izin. Akhirnya didatangi ibunya, minta izin dan diceritakan bahwasanya Hashim ini orang yang ditokohkan di daerahnya. Kalau dia tinggal ada di Mekah, dia akan sayakun lahu syan azim. Dia akan menggantikan abahnya, orang yang terpandang, orang yang dijadikan panutan. Biar dia tinggal di kota Mekah, dia akan menjadi orang yang terhormat. Nah, ketika dengar hal itu, maka ibunya memberi izin kepada Muttalib untuk membawa Syaibatul Hamad. Falamma qadima Makkah, ketika sudah sampai ada di kota Makkah, qalat Quraisy hadza Abdul Muttalib. Kalau lebih lengkapnya sebetulnya ceritanya, jadi ketika datang
si Muttalib membawa Syaibatul Hamad. Syaibatul Hamad bawaannya waktu itu kotor gitu ya, sehingga seperti bawaannya budak. Ketika datang dari musafir, wah ini bawa orang baru, rupanya habis beli budak ini. Akhirnya disebut Abdul Muttalib, budaknya si Muttalib ini. Ini budaknya si Abdul Muttalib. Intashar khobar itu, tersebar itu apa? Khobar. Oh, Muttalib punya budak sekarang, beli budak kecil, Abdul Muttalib, Abdul Muttalib, Abdul Muttalib. Nah, setelah tersebar, faqala lahum, dijelaskan sama Muttalib ini, waihakum innama huwa ibnu akhi Hashim. Ngawur kamu ini. Itu Hashim, anaknya saudaraku, Syaibatul Hamad, anaknya saudaraku Hashim. Tapi karena sudah kesebar pertama dengan Abdul Muttalib, kholas dikenal dengan Abdul Muttalib. Nah, di sini sudah kelihatan bibitnya Muttalib, dia termasuk yang paling perhatian dengan keluarganya Rasulullah SAW. Oleh karena itu Muttalib memiliki mizah dibanding saudaranya yang lain. Sampai Sayyidina Utsman pernah cemburu ya, datang kepada Rasulullah SAW karena dia dari yang novel. Karena saudaranya kemarin kan ada 4, siapa? Abdi Syams, Novel, kemudian Muttalib sama Hashim. Nah, ini Rasulullah SAW ini luar biasa sama si Al-Muttalib. Sampai Sayyidina Utsman ini merasa cemburu dengan hal itu. Nah, kalau Utsman kalau amma Hashim, apa katanya Rasulullah SAW? Menggenggam kedua tangannya begini, seraya berkata, fanahnu wa bani Abdul Muttalib syai'un wahid. Kita dengan bani Abdul Muttalib syai'un wahid, yang tidak mungkin terpisah. Ya, karena bani Abdul Muttalib nanti termasuk yang menjaga Rasulullah SAW, baik yang kafir yang muslim rata-rata, kecuali nanti Abu Lahab. Ya, betul-betul menjaga Rasulullah SAW, tidak mau melepaskan Rasulullah SAW. Beda dengan Bani Abdi Syams wa Bani Novel. Bahkan termasuk nanti di antara mereka yang di antara mereka, tidak semuanya juga, tapi kebanyakan di antara mereka yang justru ingin mencelakakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disitulah mizahnya Imam Syafi'i mengunggulkan di dalam bab zakat, hum Banu Hashim wa Banil Muttalib, alun Nabi hum Banu Hashim wa Banil Muttalib. Hadza alama madhab Syafi'i. Al-madhab yang lain berbeda. Nah. Kemudian karena Abdul Muttalib, juga Abdul Muttalib, beliau dikenal dengan orang yang paling bijaksana. Wa kana mujabad da'wa. Beliau dikenal juga kalau doa mujarab, ya, selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memiliki kepribadian yang sudah ada bibit-bibit sesuai dengan syariat. Ya, padahal syariat waktu itu belum turun mengenai apa? Keharamannya khamr, tapi beliau tidak mau minum khamr. Muharrimul khamr ala nafsih, mengharamkan minum khamr untuk dirinya. Kemudian juga Abdul Muttalib ini awwalu man tahannas bi Hira. Pertama orang yang dia beribadah ada di Gua Hira. Di Rasulullah SAW beliau beribadah ada di Gua Hira. Itu bukan pertama kalinya, tapi itu sunnah min sunani siapa? Abdul Muttalib. Karena Abdul Muttalib juga kalau sudah kepingin yata'abbad, yatahannas untuk sendiri, tahannas itu sendiri beberapa waktu, zawatul adat, itu namanya apa? Tahannas. Tahannas itu tidak cukup 2 jam 3 jam, tapi zawatul adat. Oleh karena itu Rasulullah SAW pasti ketika ke Gua Hira di bulan Ramadan.
dan beliau mengambil 40 hari lebih. Yang 40 hari di Gua Hira tidak keluar. Rasulullah SAW dikirim makanannya ada di gua. Siti Khadijah ketika itu, imam Siti Khadijahnya yang nganter, nanti kita bahas di waktunya ya. Kemudian atau diperintahkan salah satunya untuk mengantarkan makanan untuk diantarkan ke Rasulullah SAW. Ya, tahannas di situ, dawatul adat, beberapa waktu. At-ta'abbud al-layali dawatul adat. Ya. Juga Abdul Muttalib sudah ada bibit nampak bahwasanya akan muncul keturunan dari dia itu seorang nabi. Kenapa? Karena tercium dari dirinya raihatul misik, wangi, selalu wangi tubuhnya si Abdul Muttalib, dan nampak cahaya ada di kepalanya Abdul Muttalib, nuru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hurratihi, ada di kepalanya, hurrahnya. Dikatakan dalam syair apa? Ala syaibatul hamdil ladzi kana wajhuhu yudhi'u dhalamal laili kal qamaril badri. Ala syaibatul hamdi, agung tinggi itu syaibatul hamd, alladzi kana wajhuhu, yang mana wajahnya, yudhi'u dhalamal lail, menerangi malam yang gelap gulita, kal qamaril badri, bagaikan bulan purnama. Dan orang Quraisy kalau sudah terdapatkan musim paceklik, mungkin ya bahasanya ya, paceklik, yakni gersang, sudah kemarau panjang ya, mereka orang Quraisy menuntun, mengajak si Abdul Muttalib untuk naik ke gunung, bertawasul kepada Allah SWT melalui siapa? Si Abdul Muttalib. Kenapa? Karena dikenal ini Abdul Muttalib ini mujabud dakwah, sehingga berkat yang ada di dirinya Abdul Muttalib sudah nampak berkatnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selebihnya nanti ada cerita masalah hafar Zamzam sama waqatul fil di kitab, ada dibahas nanti, kita tidak bahas sekarang. Allah. Ada yang perlu ditanyakan? Sayyidina Utsman itu, Muttalib itu termasuk datuknya Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu adalah dari Banil Muttalib, turunan Banil Muttalib. Muttalib bin Abdi Manaf, Hashim bin Abdi Manaf, Naufal bin Abdi Manaf, Abdi Syams bin Abdi Manaf. Sayyidina Utsman itu termasuk Bani Abdi Syams. Sayyidina Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syams. Ya, dan Sayyidina Abdu Syams ini kembarannya Sayyidina Hashim. Jadi lahirnya kembar. Kembarannya Sayyidina Hashim. Ya, kembaran, dan ketika lahir nempel kakinya si Abdi Syams, si Al-Muttalib, si Hashim ini nempel ada di kepalanya Abdi Syams. Kemudian ketika itu harus dipisah dengan cara dipotong gitu ya. Terjadilah pendarahan, ada darah maksudnya, ada darah. Akhirnya orang-orang dahulu biasa mentakwil bahwasanya akan keturunan akan muncul dari keturunannya Abdu Syams pertumpahan darah. Nah, oleh karena itu Bani Umayyah ya dari keturunannya Abdi Syams. Di sini katakan kenapa kok tadi kondisinya Abdul Muttalib saat dibawa itu ke Mekah dalam keadaan redah. Nah, dikatakan pamannya beliau Muttalib saat membawa itu tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan daripada ibunya. Jadi bahwa yal'ab, saat dia tengah main langsung dibawa ke Mekah.
Ada menyatakan enggak, itu seisinya, tapi istajal, dipercepat supaya khawatir berubah nanti ibunya nggak ngizinkan lagi. Itu makanya langsung dibawa, segera langsung dibawa. Ya, emang di situ ada beberapa riwayat, tapi yang anak sebut riwayat yang paling ya termasuk juga dari kenapa kok dikatakan Abdul Muthalib, kan sebabnya ada mengatakan wakilah dari abahnya sendiri Hashim menyatakan ngomong kepada saudaranya saat hadaratul wafah pas muhtadhar, adrik abdaka biyasrib. Jadi adrik abdaka biyasrib. Jadi dari abahnya sendiri sudah ngomong abdaka biyasrib. Cuma pendapat ini bertentangan karena ada banyak riwayat menyatakan kalau Hashim tufiya bi Ghazzah. Saya lihat karena memang dia sebagai tajir, dia berdagang ada di Ghazzah dan meninggal waktu itu ada mengatakan meninggalnya di Ghazzah. Nah, kalau mengatakan demikian berarti kan ini mengatakannya ada di Mekah. Jadi Hashim kan berkata saat itu Muthalib ada di Mekah. Nah, bertentangan dengan riwayat itu kalau yang mengatakan atrik abdaka bi Yasrib. Nah, memang riwayat-riwayat banyak ya, cuman memang juga kita tidak bahas riwayat-riwayat itu, milih yang pendapat yang paling ashah di antara aqwal itu. Nah, bahkan bukan itu saja, bukan Abdul Manaf saja, abahnya juga tufi di Ghazzah nanti. Ghazzah itu di sekarang ini Gaza itu. Ghazzah. Tanya mungkin. Kan tadi Hashim di Madinah ya. Abdul Manaf Abdul Syams juga apa dibawa sama ayahnya ke Mekah. Cuma yang ditinggalkan di Madinah sama ibunya cuma Hashim apa? Hashim niat berdagang untuk berangkat ke kota Syam mungkin. Kemudian sampai ada di kota Madinah, ya, mahasol zawaj, dan tidak diketahui kalau ternyata sampai memiliki keturunan di situ. Kemudian si Muthalibnya di Makkah. Nah, Abdul Syamsnya itu kan itu Syakik. Kan tahu aman. Oh. Abdul Syamsnya itu di mana saat itu? Apa di Madinah atau dibawa ke Makkah juga? Al-asal di Makkah. Semuanya al-asal di Makkah. Nah, tahqiq. Al-asal belum, yakni maulud di Makkah. Don. Kan tahu aman tadi. Hashim sama Abdi mana? Kan yang tadi dibawa sama Abdul Muthalib dari Madinah ke Mekah cuma Abdul Muthalib sama Abdi Syams ya. Abdul Muthalib ya. Abdul Muthalib sama Abdi Syams. Ndak Abdi Syamsnya itu apakah dibawa ke Mekah juga atau tidak? Ama empat-empatnya kan saudara. Iya. Kan di Makkah al-asal. Kemudian Jarogobiyah itu ketika ingin bicara perdagangan berangkat ke kota Madinah, menikah Hashim ada di kota Madinah sampai menghasilkan anak itu. Iya. Jadi kan ami-aminya berarti. Ami-aminya itu. Ada faedah tentang kunyah tadi. Kunyah itu faedahnya adalah untuk takzim, jadi untuk memuliakan. Jadi di sini disebutkan dalam kitab Adhkar bahwasanya minal adab, termasuk adab an yukhataba ahlul fadli an yukhataba ahlul fadl wa man qarabahum bil kunyah wa kadzalika in kataba ilaihi risalah. Apa? In kataba ilaihi risalah. Wa kadza in rawa anhu riwayah fa yuqal hadatsana syekh awil imam Abu Fulan bin Fulan wa ma asbahahu. Tapi wal adab an la yadhkura rajul kunyatahu fi kitabih wala fi ghairihi. Jadi kalau dia nulis sendiri dia jangan ngomong Abu Fulan, saya Abu Fulan. Gitu. Karena itu termasuk memuji diri sendiri, kecuali kalau kunyahnya itu adalah namanya yang paling terkenal, jadi boleh. Makanya ada Abu Lahab itu karena yang paling terkenal. Kemudian disebutkan juga bahwasanya bab kunyatur rajul bi akbari auladi, kunyahnya seorang dengan
nama anaknya yang paling besar. Di dalam syarahnya dikatakan istihbabu dzalik itu sunnah ahdzan min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi ini dijuluki dengan Abil Qasim dan Sayyidina Ali dan Abil Hasan. Tapi di sini dikatakan walau kunya bigoril akbar fala ba'sa. Kalau dikunyahkan dan selain yang besar tidak apa-apa. Ada istihbab di situ ya. Allah alam. Ya Allah. Bismillah. Jafar.